Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Yang tujuan pertama tentunya transparansi, akuntabilitas kita utamanya kepada wajib pajak. Semangat hari jadi tetap kita laksanakan, tetapi sekali lagi sederhana dan tidak boleh konsepnya sederhana. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tangana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau meluncurkan dashboard pajak yang bisa diakses publik secara online. Dengan dashboard pajak ini, masyarakat bisa memantau langsung realisasi pajak secara real time. Tidak ada Bau-Bau Expo dan pameran UMKM. Peringatan hari jadi dan hari ulang tahun Kota Bau-Bau tahun 2025 akan digelar secara sederhana, namun tetap syarat makna. Puncaknya akan digelar kande-kandean bersama anak yatim dan kaum duafa. Saris Karlina, dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 3 Oktober 2025. Kita ke berita yang pertama. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau meluncurkan dashboard pajak yang bisa diakses publik secara online. Dengan dashboard pajak ini, masyarakat bisa memantau langsung realisasi pajak secara real time. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Yang tujuan pertama tentunya transparansi, akuntabilitas kita utamanya kepada wajib pajak. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berinovasi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Pemkot Bau-Bau meluncurkan dashboard pajak yang bisa diakses publik secara online. Pelaksana tugas PLT Kepala Bapenda Bau-Bau Musrifi menjelaskan, tujuan utama dari inovasi ini adalah menjamin akuntabilitas terutama kepada para wajib pajak. Yang tujuan pertama tentunya transparansi, akuntabilitas kita utamanya kepada wajib pajak yang sudah menunaikan kewajibannya dalam rangka pembangunan Kota Bau-Bau dengan membayar pajak, sehingga mereka itu bisa memantau langsung sejauh mana realisasi dari pajak di Kota Bau-Bau ini. Selain untuk masyarakat, kata Musrifi, dashboard ini juga sangat membantu internal Bapenda dan pimpinan daerah. Data realisasi pendapatan asli daerah PAD dapat dipantau secara harian, real time, memudahkan proses monitoring target dan capaian. Di samping itu, bagi kami Bapenda tentunya ini memudahkan kami, kemudian pimpinan kami untuk memantau, memonitoring sejauh mana target dan realisasi PAD yang sudah tercapai untuk dalam kondisi hari itu. Kan di sini ada namanya evaluasi per tribulan. Jadi selama ini kan kalau kita melakukan evaluasi per tribulan, masing-masing OPD membuat capaian dari masing-masing targetnya. Kalau pakai ini tidak perlu lagi, tinggal kita tampilkan saja. Saat ini dashboard tersebut baru menampilkan data pajak yang dikelola Bapenda. Namun Musrifi memastikan kedepannya semua jenis PAD mulai dari pajak, retribusi hingga lain-lain PAD yang sah akan dimasukkan ke dalam sistem ini. Tapi kedepannya kita akan semua jenis PAD baik itu pajak, retribusi maupun lain-lain PAD yang sah. Semua pokoknya uang yang masuk itu kami masukkan di dashboard ini. Berdasarkan data yang disajikan pada dashboard pajak per 2 Oktober 2025, realisasi PAD Kota Bau-Bau dari sektor pajak telah mencapai 33 miliar 254 juta rupiah lebih. Angka ini setara dengan 66,31% dari target yang ditetapkan, yaitu 50 miliar 151 juta rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Tidak ada Bau-Bau Expo dan pameran UMKM. Peringatan hari jadi dan hari ulang tahun Kota Bau-Bau tahun 2025 akan digelar secara sederhana, namun tetap syarat makna. Puncaknya akan digelar kade-kade bersama anak yatim dan kaum duafa. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan. Semangat hari jadi tetap kita laksanakan, tetapi sekali lagi sederhana dan tidak boleh konsepnya sederhana.
Kota Bau-Bau kembali bersiap menyambut hari jadinya yang ke-484 dan ulang tahun ke-24 sebagai daerah otonom yang jatuh pada 17 Oktober 2025 mendatang. Tak seperti perayaan besar-besaran yang identik dengan pesta dan hura-hura, tahun ini mengusung konsep yang sederhana namun tetap syarat makna. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Aswat menyebutkan tidak ada ekspos pembangunan yang dirangkaikan dengan Festival UMKM di tahun ini. Peringatan HUT Kota Bau-Bau akan diisi dengan upacara dan setelahnya digelar makan bersama atau kande-kandea bersama anak-anak yatim, fakir miskin, dan kaum duafa yang dipusatkan di pelataran Aula Palagi Mata Kantor Wali Kota Bau-Bau. Sesuai rapat kemarin, setelah upacara nanti itu ada PK Kande-Kandea, tetapi PK Kande-Kandea yang selama ini konsumsi oleh ASN dan Kepala OPD, khusus tahun ini itu Kande-Kandeanya anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, begitu. Nah itu yang spesifik, ini sesuai harapan Wali Kota tentu ini berbagi bersama mereka. Nah di samping makan bersama juga itu juga diharapkan nanti bisa memberikan santunan sesuai kerelaan. Rangkaian kegiatan Hari Jadi dan HUT Kota Bau-Bau resmi dimulai dari 1 Oktober dan akan berlangsung hingga 31 Oktober. Setiap instansi pemerintah, sekolah, kantor instansi vertikal, BUMD, BUMN diminta untuk melakukan pembersihan lingkungan kantor masing-masing, memasang umbul-umbul sebagai bentuk dukungan dan simbol semangat gotong royong. Laude Aswat menjelaskan selama bulan Oktober ini, seluruh aparatur sipil negara, ASN, dan penyelenggara pelayanan publik di Kota Bau-Bau diwajibkan mengenakan busana adat lokal. Semangat hari jadi tetap kita laksanakan, tetapi sekali lagi sederhana dan tidak boleh lari. Konsepnya sederhana. Kemudian juga yang menjadi tradisi kita dalam rangka Hari Jadi Kota Bau-Bau ini, semua kita ASN penyelenggaraan publik itu menggunakan kampurui bagi laki-laki dan sal bagi perempuan dari tenunan buton. Ini juga dalam rangka mendukung UMKM yang bergerak di bidang tenunan buton. Tema Hari Jadi Kota Bau-Bau tahun 2025 adalah Taposangu To Bau-Bau Moporia Roana yang berasal dari bahasa Wolio yang artinya bersatu untuk Bau-Bau yang terdepan dalam pembangunan, pelayanan, ketentraman, sosial ekonomi, dan kebersamaan. Rangkaian perayaan juga akan diwarnai dengan bakti sosial, lomba-lomba bernuansa keagamaan yang akan digagas oleh pemerintah kecamatan, kelurahan, maupun organisasi masyarakat dengan melibatkan RT RW, Karang Taruna, LPM, Majelis Taklim, organisasi sosial maupun pelaku usaha. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Warta Kepton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolu didampingi Kepala BKPSDM Kota Bau-Bau Ode Muhibah Suryani menghadiri penandatanganan komitmen bersama Kepala Daerah Sulawesi Tenggara terkait pembangunan sistem meritokrasi merit di instansi daerah. Acara ini berlangsung di Aula Gedung 1 Lantai 5 BKN Jakarta pada Kamis pagi 2 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi antara Kepala BKN dengan para Kepala Daerah dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Penandatanganan ini menjadi komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintah yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit. Kepala BKPSDM Bau-Bau Ode Muhibah Suryani menjelaskan, komitmen tersebut dituangkan dalam 3 poin utama. Yang pertama, pembangunan manajemen talenta yang transparan dan berbasis kompetensi. Kedua, menyiapkan sistem informasi manajemen talenta ASN dengan dukungan data akurat terkait kinerja, potensi, dan kompetensi. Serta ketiga, merancang kebijakan pengelolaan talenta secara terintegrasi berbasis prinsip meritokrasi. Ia juga menyampaikan penegasan dari Kepala BKN bahwa BKN sebagai Bapak ASN memiliki filosofi pelayanan cepat dan humanis, yaitu melayani sebagaimana kita ingin dilayani. Sementara itu BKD dan BKPSDM berperan melindungi karir ASN serta menyiapkan
SDM untuk mewujudkan visi, misi, dan janji politik kepala daerah dengan manajemen talenta sebagai instrumen objektif dalam pengembangan SDM aparatur. Kita ke berita yang terakhir. Pendengar, warga kota Bau-Bau antusias sambut penilaian lomba kelurahan sehat dengan menampilkan inovasi terbaik. Salah satunya membentuk kebun dapur ibu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Antusiasme warga di seluruh kelurahan dan kecamatan Kota Bau-Bau terlihat jelas dalam menyambut penilaian Lomba Kelurahan dan Kecamatan Sehat tahun 2025. Memasuki hari kedua penilaian Rabu 1 Oktober, masyarakat menampilkan berbagai inovasi dan karya kreatif yang menjadi unggulan masing-masing wilayah. Seluruh kelurahan berupaya maksimal menampilkan keunggulan lokal, mulai dari inovasi kampung tematik, keberlanjutan program Kota Sehat, hingga pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan tim penilai adalah kebun dapur ibu atau kedai yang tersebar di berbagai kelurahan. Keberadaan kedai dinilai mampu meningkatkan ketahanan pangan, gizi keluarga sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat, asri dan nyaman. Inovasi lain yang menarik perhatian adalah pemanfaatan sampah daur ulang yang menjadi karya bernilai guna. Setiap kelurahan menyiapkan meja tampil berisi hasil karya inovatif warganya, menandakan keseriusan mereka dalam mewujudkan Bau-Bau sebagai kota yang sehat berkelanjutan. Usai melakukan penilaian, tim juri yang terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah atau PD, Forum Kota Bau-Bau Sehat serta tim penggerak PKK juga memberikan pembinaan sesuai dengan bidang masing-masing. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Abdul Rahman mengatakan memberikan apresiasi terhadap kerja keras masyarakat. Ya, mereka saya lihat sangat antusias, sangat sangat senang dengan adanya penilaian ini karena ini juga merupakan motivasi buat mereka untuk mempersiapkan lingkungannya dengan baik. Karena ini juga merupakan ajang mereka juga mempromosikan dirinya sebagai kelurahan yang sehat, kelurahan yang bersih. Senada dengan itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Asfarini menegaskan pentingnya kelembagaan kedai di tiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan kedai akan mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan, baik bibit maupun pengembangan kedai lainnya. Ada yang sudah punya kelembagaan, ada yang belum. Jadi yang belum kita sarankan untuk membuat kelembagaan supaya kita juga di Dinas Pertanian mempermudah untuk pembinaan. Dan besok-besok ada intervensi bantuan. Kalau dia sudah bentuk lembaga, itu memang salah satu syarat harus ada sehingga kita juga bisa intervensi. Diketahui Lomba Kelurahan dan Kecamatan Sehat tingkat Kota Bau-Bau tahun ini dimulai sejak Senin 30 September. Asfarini berharap semangat dan inovasi warga mampu membawa Bau-Bau meraih yang terbaik dalam penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun ini. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Demikian Warta Capton pagi ini, kembali kami menyampaikan pokok-pokok berita. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau meluncurkan dashboard pajak yang bisa diakses publik secara online. Dengan dashboard pajak ini, masyarakat bisa memantau langsung realisasi pajak secara online. Tidak ada Bau-Bau Expo dan pameran UMKM. Peringatan Hari Jadi dan Hari Ulang Tahun Kota Bau-Bau tahun 2025 akan digelar secara sederhana namun tetap syarat makna. Puncaknya akan digelar Pekan Dekandea bersama anak yatim dan kaum duafa. Demikian Warta Capton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Capton pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami dalam portal rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
FM 97,8 dan 99,4 MHz. RRI Bau Bau.